Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Hilda Nur Alisa. Saya dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis dari jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Semarang dengan NIM P133734341211010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai sumber dari bahasa Indonesia, peresmian bahasa Indonesia, kedudukan bahasa Indonesia, serta fungsi dari bahasa Indonesia itu sendiri. Untuk yang pertama, sumber dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bersumber dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu digunakan pada zaman Sriwijaya pada abad ke-7. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa kebudayaan, bahasa perhubungan, bahasa perdagangan, serta bahasa resmi kerajaan. Yang kedua yaitu peresmian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1928 atau lebih tepatnya pada Hari Sumpah Pemuda. Untuk itu, marilah kita menyaksikan ikrar dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu kedudukan dari bahasa Indonesia. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Artinya, bahasa Indonesia berada di tingkat tertinggi di antara bahasa daerah lainnya, sesuai dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Yang kedua yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal khusus yaitu bab 15 pasal 36. Yang terakhir yaitu fungsi dari bahasa Indonesia itu sendiri. Yang pertama, fungsi dari bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yaitu sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, alat perhubungan antar warga daerah dan budaya. Yang terakhir yaitu alat pemersatu suku bangsa. Yang kedua yaitu fungsi dari bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, dan yang terakhir yaitu alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, serta teknologi. Dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang meliputi pemakaian huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca. Yang pertama yaitu penulisan huruf. Di sini ada huruf abjad. Huruf abjad yaitu A, B, C, D, E sampai dengan Z. Yang kedua yaitu huruf vokal. Huruf vokal adalah A, I, U, E, O. Dan yang ketiga yaitu huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf abjad yang tidak termasuk dalam huruf vokal, seperti B, C, D, F, G, H. Yang keempat yaitu huruf diftong. Huruf diftong adalah gabungan dari huruf vokal seperti A, I, A, U,
EI, dan OI. Yang kelima yaitu gabungan huruf konsonan seperti KH, NY, SY, dan NG. Yang selanjutnya yaitu huruf kapital. Huruf kapital biasanya digunakan dalam setiap awalan kalimat. Selanjutnya yaitu huruf miring. Huruf miring biasanya digunakan untuk menuliskan buku, majalah, atau surat kabar untuk dikutipkan di suatu tulisan. Yang terakhir yaitu huruf tebal. Huruf tebal biasanya digunakan untuk menegaskan suatu kata ataupun kalimat. Yang kedua yaitu ada penulisan kata yang meliputi yang pertama kata dasar yang biasanya dituliskan sebagai satu kesatuan. Yang kedua yaitu kata berimbuhan. Yang ketiga yaitu kata bentuk ulang yang biasanya menggunakan tanda hubung strik di antara unsur-unsurnya. Selanjutnya itu gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan. Dan kata depan biasanya seperti di, ke, dari ditulis terpisah dari kata yang mengikuti di belakangnya. Selanjutnya yaitu adalah partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkaian dengan kata yang mendahulunya. Selanjutnya yaitu ada angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Bilangan dalam teks dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf kecuali dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Yang terakhir yaitu adalah singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur-unsurnya. Akronim yaitu nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik di antara unsur-unsurnya. Yang selanjutnya yaitu adalah kata ganti ku, kau, ku, mu, dan ya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkaian dengan kata yang mengikutinya, sedangkan kata ganti ku, mu, dan ya ditulis serangkaian dengan kata-kata yang mendahulinya. Yang terakhir yaitu kata sandang si dan sa. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Dan yang ketiga yaitu penulisan tanda baca yang meliputi tanda titik yang biasanya dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Yang kedua yaitu tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian. Yang ketiga yaitu ada tanda titik koma yang dipakai pada akhiran perincian yang berupa klausa. Yang keempat yaitu ada tanda titik dua yang dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian. Yang kelima yaitu ada tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Selanjutnya itu ada tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Yang ketujuh yaitu tanda tanya yang digunakan pada akhir kalimatannya. Yang kedelapan yaitu tanda seru. Dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan berupa seruan atau perintah. Selanjutnya ada tanda elipsis. Dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Selanjutnya itu tanda petik. Dipakai untuk mengapitkan petikan langsung yang berasal dari suatu pembicaraan. Selanjutnya ada tanda petik tunggal, dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Selanjutnya, tanda kurung, dipakai untuk mengapit tambahan keterangan ataupun penjelasan. Yang ke-13 yaitu tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf kata ataupun kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan. Yang ke-14 yaitu tanda garis miring, dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Yang terakhir yaitu ada tanda penyingkat atau apostrof, dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.